Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, menerjang pro dan kontra melewati gelombang aksi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025. Naik 1% aja kok ribut banget sih? Tunggu dulu, bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Bukan cuma naik 1% poin loh. Coba bandingkan dengan kenaikan upah buruh nasional. Upah naik 6,5% untuk menutup kebutuhan hidup yang harganya dipastikan naik lebih tinggi. Benar, pada akhirnya PPN 12% akan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa yang selama ini memang dikenai pungutan. Pemerintah memberi stimulus hanya 2 bulan. Tapi perlu dicatat, ini untuk kenaikan harga barang yang ditanggung masyarakat selama-lamanya. Kemana janji pemerintah yang bilang PPN hanya berlaku selektif untuk barang mewah? Apakah sabun, sampo, deterjen termasuk barang mewah atau kalau setiap saat dipakai masyarakat miskin, apakah masih termasuk barang mewah? Warga Indonesia bersiaplah berhemat atau keluar uang lebih besar, ini pun kalau punya uang. Tapi tenang, pemerintah kan sudah akan memberikan keringanan. Tapi yang jadi pertanyaan, ini beneran stimulus atau secuil hiburan aja? Kita ke data selanjutnya. Nah, sebagai kompensasi kenaikan PPN menjadi 12%, saudara, pemerintah memang memberikan stimulus dalam kebijakan ekonomi 2025. Kebijakan ini menyasar kelompok rumah tangga, pekerja tertentu, UMKM, industri padat karya, properti tertentu, dan mobil listrik maupun hybrid. Kita baca dulu satu persatu. Jadi, ada kebutuhan masyarakat yang kenaikan PPN-nya ditanggung oleh pemerintah atau disebut DTP. Di antaranya adalah minyak goreng curah minyak kita. Jadi minyak goreng selain merek minyak kita ini akan tetap kena kenaikan PPN. Jadi selamat deh masyarakat Indonesia yang beli gorengan kalau pakai minyak goreng selain minyak kita. Itu udah bisa disebut makanan mewah. Bahan pangan yang dapat DTP lainnya adalah tepung terigu dan juga gula industri. Kemudian stimulus lainnya adalah bantuan beras sebesar 10 kg yang berlaku 2 bulan untuk 16 juta keluarga. Bantuan sosial ini bukan untuk kelas menengah, melainkan untuk warga miskin. Tapi ingat, cuma 2 bulan. Lalu apalagi yang dapat keringanan 2 bulan? Ini adalah tarif listrik khusus buat daya 450 volt ampere sampai dengan 2200 volt ampere. Ini akan dapat diskon selama 2 bulan. Diskon 2 bulan, tetapi tarif ini akan naik karena PPN 12% juga akan berlaku. Kalau 2 bulan kan Januari, Februari. Jadi per Maret harga listrik ini sudah pasti naik. Kita ke stimulus lain, terutama yang dirasakan kelas menengah di data berikutnya. Nah, ini dia saudara. Paket stimulus ekonomi 2025 untuk kelas menengah. Kenapa ada stimulus untuk kelas menengah? Tentu saja ini untuk menahan ataupun juga mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah. Soal stimulus yang diberikan pemerintah, saudara, dengan kenaikan PPN 12%, ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN 11 dari 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2002 watt ke bawah. Kita bahas lagi apa saja paket stimulus ekonomi 2025 untuk kelas menengah. Pertama, ini PPN DTP properti. Jadi untuk properti yang punya harga jual maksimal 5 miliar rupiah, ini dengan pajak yang maksimal juga 2 miliar rupiah, ini dikenakan DTP properti atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah.
Diskonnya yang diberikan ini 100% berlaku dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Lalu diskon 50% ini diberikan mulai dari pertengahan tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025. Paket selanjutnya ini insentif PPh 21. Jadi pekerja sektor padat karya dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan ini juga dikenakan insentif PPh 21 atau ada pajak yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Selanjutnya, pekerja PHK ini akan mendapatkan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan juga kartu prakerja. Selanjutnya, iuran jaminan kecelakaan kerja ini akan diberikan diskon 50% saudara. Dan terakhir, ini untuk mobil listrik dan hybrid, kendaraan bermotor listrik ini berbasis baterai begitu untuk kendaraan yang hybrid juga tentunya akan mendapatkan DTP atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi saudara, narasi pemerintah adalah bahan pokok tidak kena PPN 12% alias bebas dari PPN. Kalau mengacunya ke regulasi ini, ya ini bukan kemurahan hati yang baru karena bukan kebijakan baru juga. Sebab pengecualian barang pangan ini telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau bahkan sebelum lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Contoh, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi. Nah, daging kalau impor dan premium tentu tetap kena PPN 12% asal harganya tidak lebih dari 200.000 per kilogram. Jadi apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua, mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Kalau sudah ditambah bahan lain, ada rasa ina-inu itu juga kena PPN 12%. Karena yang bebas PPN 12% ini hanya susu segar dan barang mewah juga premium ini kena PPN 12%. Ini adalah hal baru juga karena sebelumnya masuk dikecualikan begitu. Di antaranya adalah daging wagyu, Kobe, beras premium, buah premium, ikan premium seperti salmon, udang kepiting, king crab juga kena saudara. Jasa pendidikan juga nggak sepenuhnya bebas PPN, tetapi ada yang kena yaitu sekolah premium. Kalau ada embel-embel international school, tentu saja itu udah pasti kena. Layanan kesehatan VIP juga kena PPN 12%. Saudara, Litbang Kompas dalam survei 2 sampai 5 Desember menangkap keresahan publik atas kenaikan PPN 12%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan persentase masyarakat yang yakin kenaikan PPN 12% akan berdampak pada perbaikan ekonomi lebih tinggi, yakni 47,2%. Sementara masyarakat yang yakin kenaikan PPN akan memperbaiki kondisi ekonomi hanya sebesar 42,6%. 2,9% ini menjawab sangat yakin, 4,5% sangat tidak yakin, dan 2,8% menjawab tidak tahu. Masih di Kompas Bisnis, saudara. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 265,6 triliun rupiah untuk program insentif PPN pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perpajakan 2025 mayoritas dinikmati oleh rumah tangga. Sendiri mengambil 265,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. Kenaikan PPN 12% tetap lanjut dengan insentif bansos hanya untuk 2 bulan. Apakah bantuan sosial sebanding dengan kenaikan PPN? Apa dampak kenaikan PPN ke konsumsi rumah tangga, industri, dan pekerja? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media, apa kabar? Iya, Mbak. Sehat.
Mas Media, pemerintah kan sudah memastikan detil kenaikan PPN 12% yang berlaku mulai Januari atau 1 Januari 2024. Menurut Anda, apakah janji kenaikan PPN hanya untuk barang tertentu atau selektif yang sebelumnya disampaikan pemerintah ini ditepati? Ya, jadi catatan saya hanya beberapa hari yang lalu, 5 Desember, DPR dan pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12% ini selektif ya. Dan kemarin pemerintah mengumumkan ditetapkan untuk semua barang, jadi tidak hanya barang mewah saja. Jadi memang sekarang orang tua kalau pengen beli pulpen, buku, dan seragam sekolah anaknya akan kena kenaikan pajak PPN 12%. Komoditas sehari-hari, kecuali barang pokok ya tentu saja dikenakan pajak tambahan. Jadi memang hanya dalam hitungan hari rencana kebijakan berubah. Tidak pernah saya melihat estimasi dan simulasi statistik yang kuat, termasuk naskah akademiknya soal kenaikan pajak 12% ini. Multiplier efeknya gimana, dan tidak pernah saya mendengar kajian itu. Jadi ini juga sangat disayangkan ya, karena kebijakan publik itu kan soal memilih. Anggaplah ada 5 opsi peningkatan pajak dan salah satunya adalah kenaikan PPN. Ada nggak estimasi bahwa opsi ini lebih baik daripada opsi lainnya? Dan itu tidak ada. Jadi negara seperti dikelola secara serampangan saja. Artinya nggak ditepati ya, bahkan berubah-berubah tiap detik kalau kata Mas Media. Narasi pemerintah juga adalah harga pangan tidak kena PPN, tetapi memang itu kan sudah diatur di HPP sejak lama ya Mas Media. Menurut Anda seperti apa Mas? Iya, betul. Jadi harga pangan yang memang dikeluarkan dari PPN sudah diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jauh sebelum lahirnya UU HPP ya tahun 2021. Dan klaim pemerintah ini saya kira hanya gimmick politik saja untuk meredam kritik publik. Karena kenyataannya kenaikan tarif PPN tetap akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Dan satu lagi juga ya, publik tidak boleh lupa, Bu Sri Mulyani sudah memimpin Kementerian Keuangan itu lebih dari 15 tahun jika ditotal. Terlepas dari semua pencapaiannya, rasio pajak kita itu stagnan di angka 10% ya. Jadi ini kan tidak fair ketika pemerintah kehabisan cara menaikkan rasio pajak, justru PPN yang dihantam yang dikenakan untuk semua orang. Jadi estimasi kami jika pemerintah bersikukuh menaikkan pajak kenaikan PPN 12%, khawatirnya pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan mencapai 5%. Yang disebutkan oleh pemerintah juga PPN naik tapi bahan pokok dikecualikan. Apakah bahan pokok cuma pangan saja? Gimana soal kebutuhan sehari-hari kayak deterjen, sabun, sampo ini bisa dipastikan kena PPN juga kan ya? Iya betul, pasti kena PPN. Jadi PPN akan tetap naik untuk hampir semua komoditas ya, kecuali memang barang pokok tadi yang sudah disebutkan. Dan tadi juga sudah disampaikan ya, kenaikannya itu sebetulnya jika dipersentasekan ulang itu 9%. Karena di sosial media ada yang bilang wah cuma 1% saja, tidak, ini 9%. Jadi kalau estimasi saya dengan data Susenas itu, kenaikan 12% PPN itu dari 11% ke 12%, maka konsumsi masyarakat miskin itu meningkat Rp101.880 per bulan. 100 ribuan per bulan. Kenaikannya dari mana? Ya dari itu, kenaikan harga sampo, ongkos ojek karena inflasi, sepatu sekolah, kaos kaki gitu ya. Dan ada satu lagi yang tidak diungkap pemerintah saya kira, pada saat PPN dinaikkan sehari ini, pajak untuk perusahaan besar itu diturunkan dari 25% jadi 22%. Bahkan rencananya mau turun lagi jadi 20% gitu ya. Sementara PPN dinaikkan dan PPN itu kena ke semua orang. Jadi rasa keadilannya dari mana gitu. Dan kalau tadi juga sudah disampaikan ya, ada kendaraan hybrid dapat insentif PPN DTP 3% ya. Ini juga kontradiktif karena penikmat motor atau kendaraan hybrid ini juga orang kaya, mobil hybrid ini orang kaya. Jadi yang menikmati insentif juga sebagian besar juga adalah orang kaya. Jadi kita membangun ini untuk siapa sebenarnya? Untuk orang kaya atau untuk orang miskin?
Itu tadi yang menarik ya kalau soal insentif yang soal kendaraan hybrid maupun juga kendaraan listrik ini sebetulnya tidak bisa dinikmati secara merata karena yang menggunakan juga ya masyarakat Ya. kelas menengah ke atas begitu. Yang menarik juga Mas Media kan ada insentif beras 10 kilogram, kemudian ada diskon listrik 50% hanya 2 bulan yang bagi pelanggan yang menggunakan 2.200 watt begitu. Meski nggak ada penjelasan dasar hitungan pemerintah kenapa cuma 2 bulan. Nah, bagaimana dampak kenaikan PPN 12% ke masyarakat menengah bawah karena PPN kan bisa jadi berlaku selamanya sedangkan bansos hanya 2 bulan. Bagaimana Mas Media? Iya, ini lucu ya, kalkulasi dan logika ekonominya dari mana? Anggap ada masyarakat miskin dapat pengeluaran mengalami penghematan pengeluaran 300.000 ya selama 2 bulan karena ada beras, sembako, subsidi listrik ini. Setelah 2 bulan, pengeluaran mereka bertambah gara-gara kenaikan PPN ini 101.000 per bulan. Yang nggak ketemu angkanya gitu ya. Pasti ya nombok gitu. Bahasa lainnya, jadi pemerintah datang ke masyarakat miskin hari ini dan bilang PPN akan naik, saya kasih beras 10 kilogram. Ini untuk modal hidup kalian 2 bulan karena PPN naik. Setelah 2 bulan kalian aturlah itu ya. Hmm. Dan ini kan pemiskinan struktural ya, menyakitkan sekali untuk masyarakat kecil. Yang kalau kita lihat bahwa ketika PPN dinaikkan sebetulnya juga problematik ya. Saya juga dalam posisi PPN itu sebagai salah satu opsi sebagai kenaikan rasio pajak gitu ya. Tetapi PPN itu boleh saja dinaikkan kalau tidak ada opsi lainnya. Hmm. Tapi ini opsi lainnya kan banyak ketimbang menaikkan PPN. Hmm. Dan dengan menaikkan PPN yang rentan ini kena semua. Sabun, pulsa, beli mie instan itu juga kena, termasuk juga mahasiswa ya, Hmm. yang bergantung pada mie instan. Hmm, artinya kan meskipun ada insentif yang diberikan, tadi beras, diskon listrik dan lain-lain, ini tentu nggak meringankan beban dari masyarakat ya dengan naiknya PPN 12% ya Mas Media? Iya betul, karena memang saat ini selama 5 bulan ya dalam 2024 itu terjadi deflasi. Hmm. Konsumsi ekonomi rumah tangga juga terpukul, mal-mal sepi, dan pendapatan UMKM itu turun 60% kalau lihat data dari World Bank. Artinya adalah ada gejolak ekonomi di masyarakat dan ya di tahun 2025 ya dikasih modal lah gitu ya masyarakat untuk bisa bertahan atau untuk bisa survive kembali ke ekonomi sebelumnya. Jadi justru jangan dihantam lagi dengan kenaikan PPN. Satu lagi ya saya ulangi lagi, Hmm. ketika opsi lainnya sebetulnya masih ada Hmm. dan masih banyak. Hmm. Dan tadi pernyataan Bu Sri bahwa ada subsidi 265 triliun untuk masyarakat miskin lewat insentif PPN. Hmm. Sebetulnya juga problematik karena kalau di total Hmm. yang mendapatkan subsidi juga industri ekstraktif misalkan total pajak yang bisa didapatkan dari ekspor batu bara itu 250-an triliun. Hmm. Tapi kan ini enggak, mereka dapat royalti 0% bahkan untuk beberapa perusahaan batu bara. Hmm. Artinya adalah ya subsidi pemerintah fiskalnya juga lari ke orang kaya, gitu ya. Dan ini juga sangat tidak fair dan sebetulnya pemerintah harus terbuka ya untuk berdialog, berdiskusi bersama masyarakat. Tapi ini kan tidak pernah diskusi bersama DPR apa isinya, tidak pernah dilihat oleh masyarakat sebagai diskusi yang berpihak kepada masyarakat. Hmm. Sedikit sekali anggota DPR sekarang yang bicara soal dampak terhadap PPN ini terhadap masyarakat kecil. Ini kan sangat disayangkan. Nah, Mas Media, dalam penjelasan kemarin kan ini Menkyu juga membandingkan PPN Indonesia dengan negara lain seperti Brasil hingga Afrika Selatan. Kalau di Asia Tenggara, negara dengan PPN tertinggi saat ini kan Indonesia dan Filipina. Betul ya? Apakah perbandingan ini tepat dan relevan? Ya, tidak fair karena Kanada, China, Brazil, mereka bisa menaikkan PPN lebih tinggi karena pendapatan per kapitanya tinggi dan ekonomi mereka stabil seperti di Denmark, Jerman, Swedia ya. Jadi daya beli masyarakatnya kuat, tarif pajak konsumsi yang lebih besar nggak ada masalah. Masalahnya di Indonesia, timingnya nggak oke. Ekonomi masyarakat kelas menengah sedang terpukul, ini juga mau libur Natal Tahun Baru. Jadi kalau mau fair ya, pemerintah harusnya membandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dan kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia yang tertinggi bersama dengan Filipina. Dan satu lagi yang juga perlu dicatat ya, kita nggak bisa apple to apple dengan Malaysia misalkan.
penduduk yang insecure di Indonesia, yang rentan miskin, miskin, dan sangat miskin, itu jumlahnya 53%. Di Malaysia itu hanya 3%. Jadi kenaikan PPN yang hanya 9% tadi, Hmm. itu luar biasa dampaknya terhadap masyarakat. Artinya kenaikan PPN 12% ini meski disertai dengan adanya insentif dari pemerintah untuk masyarakat miskin, kelas menengah, dan lain-lain ini tentu saja tidak berdampak besar begitu. Karena dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih besar. Tidak mampu menopang kemudian kehidupan masyarakat ke selanjutnya begitu, karena ini insentifnya cuma 2 bulan, dan ini yang memang menjadi perhatian bagaimana kemudian pemerintah memutuskan kebijakan yang tentunya tidak membebani masyarakat, karena yang penting adalah daya beli masyarakat menengah. Kalau sudah tergerus kan juga jadi repot juga nih pemerintah, begitu ya. Terima kasih Mas Media telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Media.